Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan bahasan tentang trigonometri. Ya. Kali ini saya fokuskan ke sudut istimewa. Jadi bahasan tentang sudut istimewa. Ya. Ya. Sebelum saya menjelaskan apa dan siapa sudut istimewa itu, maka di sini akan saya kenalkan sebuah alat yang namanya klinometer. Jadi alat yang tampak di layar itu adalah namanya klinometer. Jadi klinometer ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi. Kalau kita melihat puncak pohon gitu, ujung pohon di atas gitu, itu nanti sudut yang dibentuk antara mata kita ya, dengan ujung pohon dengan garis mendatar horizontal itu namanya sudut elevasi. Jadi misalkan lagi ketika kita melihat gunung, puncak gunung begitu dari kejauhan dengan menggunakan klinometer ini, ya, dengan menggunakan klinometer ini kita bisa menentukan sudut elevasi. Kemudian juga misalkan kita berada di atas gedung gitu yang tinggi, atas gedung. Kemudian kita melihat benda di bawah begitu, bisa mobil atau bisa rumah misalkan. Kemudian sudut kita akan bisa mengukur sudut depresi namanya dari atas gedung itu dengan melihat klinometer ini. Jadi nanti klinometer nanti kita gunakan, ini alat yang digunakan untuk mengukur sudut depresi maupun elevasi. Akan saya jelaskan apa itu depresi dan apa itu elevasi ya, elevasi. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa nanti apa itu sudut, misalkan ini adalah tinggi pohon gitu ya. Kemudian ini ditaruh meja begitu, Nah, kemudian ini nanti dipasang alat yang namanya klinometer. Nah, klinometer itu, alat klinometer itu ya. Alat klinometer itu, nah, di situ ada busur kan itu kan, lihat sama sebelah kiri. Sudut yang dibentuk ini kalau kita melihat ternyata nanti klinometernya begini ini lurus. Ini katakanlah ada seseorang yang sambil mengamati klinometer ini gitu. Maka sudut inilah yang dinamakan sudut elevasi. Nanti akan ditunjukkan pada bandul itu menunjukkan berapa derajat. Jadi di bandul itu menunjukkan berapa derajat, nanti ada bandulnya ini, ada bandulnya itu seperti nampak di sebelah kiri itu, bandul itu menunjukkan derajat elevasi ini. Namanya sudut elevasi. Ini contohnya, contoh sudut elevasi. Nah, ini ada seseorang itu melihat ujungnya pohon, ya, puncak pohonnya itu, ya. Kemudian dengan menggunakan klinometer, orang itu bisa mengetahui berapa derajat sudut elevasi yang dibentuk. Nah, berapa derajat sudut yang terbentuk. Ya, nanti bisa dilihat dengan menggunakan alat klinometer seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian juga misalkan
Ada tiang listrik, Nah, tiang listrik, ya. Tiang listrik itu, nah, di situ klinometernya nanti di sini. Nah, klinometernya di sini. Nah, klinometernya dengan cara yang seperti masalah 1 tadi. Ya. Ini nanti juga bisa menggunakan klinometer di sini. Nah, klinometer sini. Ternyata dengan menggunakan klinometer, bandulnya itu tadi, bandulnya, nah, bandulnya tadi, nah, bandulnya ini bandul ini menunjukkan angka, kalau pada kasus ini berarti menunjukkan angka 30 derajat. Tetapi kalau pada kasus ini menunjukkan angka bandulnya tadi menunjukkan angka 60 derajat di busurnya tadi. Berarti 60 derajat 60 derajat ya, menunjukkan angka 60 derajat ya. Berarti nanti 60 derajat dari berapa ini? 90 ini. 90 ini. Ini di tengah-tengahnya kan 90 ini ya. Kemudian kalau nanti klinometernya di sini begitu, orangnya glosor gitu misalkan, glosor, nah, menunjukkan glosor sambil melihat puncaknya di sini itu ternyata klinometernya menunjukkan 45 meter. Jadi dari dua masalah ini bahwa nanti untuk mengukur tinggi suatu objek, pada masalah 1 ini ada objeknya adalah tinggi pohon, tidak perlu kita memanjat, ya. Tetapi bisa menggunakan alat yang namanya klinometer, alat bantuan yang berupa klinometer, kita bisa menentukan sudut elevasi dari alat itu, sehingga nanti dengan ilmu perbandingan trigonometri kita bisa menentukan tinggi pohon tanpa harus memanjat, ya, ya. Begitu juga untuk masalah kedua ini, kita untuk mengukur tinggi listrik, ya, tidak usah memanjat tiang listrik, begitu. Jadi intinya bahwa dengan bantuan trigonometri ini, kemudian ditopang dengan alat yang namanya klinometer, kita bisa menentukan tinggi suatu objek tanpa memanjat, ya, saya ulangi di awal, ini adalah klinometer, alat untuk mengukur sudut elevasi, dan juga alat yang digunakan untuk mengukur sudut depresi. Nah, depresi itu gimana? Kalau ini katakanlah gedung tinggi begitu, di sini ada mobil begitu, ada seseorang di sini katakanlah melihat. Nah, ternyata nanti ini melihat ini. Nah, inilah yang namanya sudut depresi. Jadi ini sudut depresinya di situ. Nah, ini juga dengan menggunakan alat yang berupa klinometer tadi. Alat yang seperti nampak di layar sebelah kiri itu. Jadi ini tinggi gedung begitu. Nah, ini ada mobil begitu. Ini ada seseorang melihat mobil sehingga terbentuk sudut depresi. Dilihat dari mana? Dari klinometer itu. Dengan klinometer itu, nah, nanti ininya harus lurus. Nah, jadi ini nanti ininya itu harus lurus. Ininya harus dengan mobil. Lihatnya. Ini nanti lurus, garis merah ini nanti lurus dengan mobil mobil ini gitu ya, mobil ini. Nah, nanti akan menunjukkan di sini nanti bandulnya nanti akan menunjukkan berapa derajat, tapi nanti dibalik busurnya itu, ya. Ya, itulah perkenalan alat
klinometer yang berfungsi, yang bisa difungsikan sebagai alat untuk mengukur sudut elevasi maupun sudut depresi. Ya, jadi harus paham kalian itu apa itu alat itu, bagaimana penggunaannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ternyata dengan bantuan alat ini kita bisa mengukur ketinggian suatu objek. Bahkan tidak itu aja, di tempat yang rata begitu, misalkan di tempat yang rata begitu sambil drosor begitu. Jadi misalkan ada objek begitu, Nah, katakanlah ini adalah ada sungai misalkan. Kemudian dengan klinometer kita bisa melihat ini. Nah, kemudian kita bisa mengukur lebarnya sungai ini. Misalkan ini sungai begitu. Nah, ini sungai. Nah, gitu. Di sini ada sebuah objek begitu. Kita berada di sini dengan tidak menyeberangi sungai ini. Nah, kita akan bisa menentukan lebar sungai ini. Yaitu dari tadi klinometernya tadi kita lihat harus searah dengan ini, yang merah ini, yang merah ini harus searah dengan ini, nanti menunjukkan berapa derajat begitu. Nah, ini nanti adalah terbentuk yang namanya sudut elevasi. Nah, tanpa nyebrang sungai, tanpa mengukur sungai ini, maka kita bisa menentukan lebar sebuah sungai. Jadi intinya dengan alat klinometer ini, dengan bantuan alat kilometer ini, dikombinasi dengan ilmu perbandingan trigonometri, maka kita bisa menentukan jarak suatu objek. Bisa ketinggian, bisa lebar sungai, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, itu pertama yang harus kalian pahami gitu ya. Pertama yang harus kalian pahami itu. Nah, kemudian akan saya lanjutkan berikutnya adalah ini ada masalah satu. Nampak seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kita tidak harus memanjat pohon untuk mengukur tinggi pohon, yaitu dengan bantuan alat klinometer untuk dijadikan untuk mengetahui berapa derajat sudut elevasinya. Ya, coba saya bicara selanjutnya tentang masalah satu ini. Ya, bicara masalah satu ini, kita kaitkan dengan ilmu perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Ya, ini akan saya tunjukkan. Jadi ini tinggi pohon itu bisa saya asumsikan sebuah garis. Ya, sebuah garis. Sebuah garis. Ini tinggi pohon. Ya. Kemudian di situ jarak orang dengan pohon itu bisa juga dianalogikan dengan garis. Ini adalah tegak lurus dengan tanah, gitu ya. Kemudian yang jadi masa itu berapakah tinggi pohon itu, kan itu kan. Dengan menggunakan alat klinometer nanti akan bisa ditentukan sudut elevasinya. Nah, di situ ternyata sudutnya adalah 30 derajat. Ya, ini itu 4 akar 3 begitu dalam kasus itu 4 akar 3 diketahui gitu ya, diukur itu 4 akar 3. Kemudian ini saya misalkan adalah X ya. X itu adalah tinggi pohon. Berarti kita ingin menentukan tinggi pohon itu ya. Dari perbandingan trigonometri
kita akan memandang dari sudut 30 derajat ini. Kita akan memandang sudut dari sudut 30 derajat ini. Kalau ada depan, ada samping, ini depan sama samping, maka kita menggunakan dengan perbandingan tangan. Jadi perbandingan trigonometri itu ada 6, ada sinus, ada kosekan, ada kosinus, ada sekan, kemudian ada tangen, kemudian ada kotangen. Kalau di sini ada tiga personil di sini, sudut ini depan sama samping, nah ini namanya samping sudut, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri yaitu tangen. Berarti nanti itu tangen 30 derajat, berarti tangen 30 derajat, tangen itu desa, depan per samping. Kalau 30 derajat, tangen 30 derajat, berarti depannya sudut 30 derajat adalah X, gitu. Per sampingnya sudut 30 derajat. Per sampingnya sudut 30 derajat, berarti 4 akar 3. Nah, kemudian dengan manipulasi aljabar, X-nya nanti sama dengan 4 akar 3 tangen 30 derajat. Ya, itu adalah masalah 1. Ternyata tingginya pohon itu adalah 4 akar 3 tangen 30. Ya. Nah, coba amati di sini. Ada muncul yang namanya sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat itu yang saya katakan di awal tadi adalah sudut istimewa. Kalau ini sudut istimewa nanti diketahui, nah sudut istimewa yang berupa 30 derajat ini diketahui, maka tentunya X nanti akan bisa diketahui. Akan bisa diketahui di sini nanti. Ya, itulah bahasan kita kali ini. Bahasan yang saya bahas kali ini adalah sudut istimewa. Salah satunya bagaimana menentukan tangen 30 derajat. Ya, itu masalah 1. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke masalah 2. Masalah 2 sekarang. Masalah yang berkaitan dengan mengukur tinggi tiang listrik dengan tidak memanjat. Ya, ini diawali tadi dengan klinometer, dengan menggunakan alat klinometer ini, maka akan ketahuan sudut yang namanya sudut elevasi. Kemudian dia bergeser begitu. Dengan menggunakan alat klinometer di sini, ternyata sudut elevasi yang terbentuk adalah 45 derajat. Begitu. Kemudian jarak antara pengamatan pertama dengan pengamatan kedua itu 18 meter. Begitu. Kemudian berapakah tinggi tiang listrik seperti nampak pada gambar itu. Ya, dan saya lanjutkan di sini. Ini saya tunda dulu penyelesaiannya. Ini saya tunda dulu penyelesaiannya karena kita harus tahu berapa tangen 30. Ya, berapa tangen 30 derajat itu. Ya, kita tunda dulu. Kemudian masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini bisa diilustrasikan berupa gambar sebagai berikut. Nah, gambar sebagai berikut. Nah, ya, ini ada gambar begitu. Nah, ini tiang listriknya. Tiang listriknya itu. Kemudian di sini jarak tiang listrik dengan pengamat nantinya. Nah, pengamat yang pertama, kurang panjang garisnya. Nah, ini
Pengamat yang pertama setelah mengamati dengan menggunakan klinometer, ternyata ini menunjukkan sudut 30 derajat, ya gitu. Kemudian pengamat tadi pindah, nah, pindah posisi begitu. Nah, ya, nah, ternyata nanti dengan menggunakan klinometer akan terbentuk sudut 45 derajat. Nah, katakanlah ini adalah X yang namanya jangan X lah, tadi yang pertama ini masalah kedua. Ini masalah 2. Ini masalah kedua. Jangan X, biar tidak rancu. Katakanlah di sini adalah Y. Begitu. Nah, karena ini sudutnya 45 derajat, berarti di sini nanti pastilah 45 derajat. 45 derajat. Pasti itu. Karena berarti ini sama kaki. Sorry, ini Y. Kenapa? Karena ini siku-siku, begitu. Segitiganya siku-siku. Ini 45 derajat, ini 45 derajat, berarti sama. Sudut pada kakinya sama, berarti sama kaki. Kalau ini misalkan Y, maka ini Y. Kan gitu ya. Berarti jarak ini, tiang listrik ini, dengan ini nanti adalah, ini tadi adalah 18 meter, kan gitu kan? 18 meter. Maka ini adalah Y plus 18 meter. Y plus 18 gitu ya. Y plus 18 gitu. Nah, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, amati segitiga dengan sudut elevasi 30 ini. Ya, saya gambar di bawahnya gitu. Nah, saya gambar di bawahnya. Nah, gitu. Ini siku-siku begitu. Ini 30 derajat begitu. Ini adalah Y. Ini adalah Y plus 18 gitu. Itu tadi kan. Maka dari sini nanti akan diperoleh. Maka dari sini nanti akan diperoleh ini dengan menggunakan perbandingan trigonometri, Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri nanti akan diperoleh tangen 30 derajat nanti sama dengan tangen 30 derajat ini sama dengan tangen itu adalah depan per samping. Depannya ada Y. Nah, ini Y per Y plus 18. Gitu. Y per Y 18. Nah, ini dikalikan berarti nanti Y dikalikan tangen 30 derajat begitu plus 18 dikalikan tangen 30 derajat begitu. Nah, ini nanti pasti sama dengan Y. Ya. Saya kumpulkan dengan permainan aljabar Y. Nah, ini berarti Y tangen 30 derajat begitu. Plus 18 dikalikan min Y gitu. Min Y gitu, min Y. Sama dengan min 18 tangen 30 derajat. Nah, gitu. Ya. Ini nanti dengan Y saya keluarkan tangen 30 derajat min 1 begitu. Sama dengan ini nanti adalah min 18 tangen 30 derajat begitu. Nah, itu kan. Berarti Y-nya nanti sama dengan min 18 tangen 30 derajat per tangen 30 derajat min 1. 30 derajat min 1. Ya. Nah, ingat, ini kan masalah 2. Masalah 2 ini melahirkan ini. Nah, masalah 2 ini melahirkan ini. Nah, melahirkan itu.
Sementara tadi masalah tadi juga melahirkan ini. Coba masalah 1 nanti persoalannya adalah di tangan 30. Tangan 30. Kemudian masalah kedua ini juga persoalannya adalah di tangan 30 derajat. Maka agar masalah 1 ini selesai, yaitu kita bisa menentukan X yang berupa tinggi pohon ini tadi. Tinggi pohon tadi ini. Tinggi pohon tadi, masalah itu. Juga agar kita bisa menyelesaikan masalah kedua yang berkaitan dengan tinggi tiang listrik sehingga seperti ini, maka dua-duanya kita harus mengetahui nilai dari sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa. Ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum dua masalah ini, masalah 1 dan masalah 2 ini saya lanjutkan, maka terlebih dahulu saya akan menggunakan atau membahas tentang sudut istimewa. Ya. Nah, inilah sudut-sudut istimewa pada nilai perbandingan trigonometri. Ya, ini sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu di awal saya kenalkan dengan kuadran. Ini adalah sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat. Ya, yang jadi persoalan itu kalau alfanya 0 derajat, kenapa sin 0 itu 0? Kemudian kalau alfanya 30 derajat, kenapa sin alfa itu sama dengan setengah? Dan selanjutnya nanti kenapa terusnya itu akan saya jelaskan setelah berikut ini. Ya, akan saya jelaskan. Jadi kenapa sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, kemudian sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, seperti ini. Nah, amati segitiga berikut. Nah, ada segitiga sama kaki. Ada segitiga sama sisi. Nah, ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama, saya akan menjelaskan di sini lahirnya sudut-sudut istimewa ini. Ya. Saya akan menjelaskan lahirnya sudut-sudut istimewa ini. Ya. Nah, ini aja segitiga sama sisi. Kalau ini panjang sisinya A, maka ini pasti A, ini pasti A. Sudut ini pasti 60 derajat, sudut ini juga 60 derajat, sudut ini pasti 60 derajat. Karena segitiganya segitiga sama sisi. Nah, maka ketiga sudutnya besarnya sama. Ya. Kemudian ini saya membuat garis tinggi. Nah, membuat garis tinggi begitu. Ah, ya. Ini pastilah siku-siku. Nah, karena garis tinggi. Karena panjangnya ini adalah A dan ini segitiga sama sisi, maka ini pasti membagi 2 sama panjang. Pasti itu membagi 2 sama panjang. Ya. Kalau di sini A, maka ini Pak di sini A, maka ini pasti setengah A. Nah, pasti setengah A. Kemudian saya ingin menentukan tingginya ini. Nah, katakanlah ini adalah X, begitu tingginya itu. Tingginya X.
Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, nanti dengan menggunakan teorema Pitagoras, X-nya bisa ditentukan. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, X-nya nanti sama dengan, X-nya nanti akan sama dengan akar ini kuadrat adalah A kuadrat, dikurangi ini kuadrat adalah 1/4 A kuadrat. Dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Ini nanti disamakan penyebutnya gitu. Ini per 4. Ini pasti 4A kuadrat min A kuadrat. Nah, 4A kuadrat min A kuadrat disamakan penyebutnya. Ini nanti akan sama dengan 3A kuadrat per 4. Nah, X-nya itu. Nah, ini nanti akan sama dengan A kuadrat kalau keluar dari akar adalah A. 4 itu kalau keluar 2. Ini adalah akar 3. Ya. Jadi ini nilainya adalah A per 2 akar 3. Ya. X-nya itu. Dah. Sekarang saya akan menggunakan perbandingan trigonometri. Saya akan menggunakan perbandingan trigonometri. Amati sekarang dengan perbandingan trigonometri. Yang pertama itu adalah kalau saya menggunakan sudut pandang 60 derajat. Sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berarti depannya, sisi depannya 60 derajat, yaitu A per 2 akar 3. Begitu. Per samping, jadi segitiganya ini depannya 60 derajat. Sin itu adalah depan per miring. Sin itu depan per miring. Depannya 60 derajat itu adalah A per 2 akar 3. Begitu. Miringnya adalah A per A. Maka kalau ini dibagi A adalah 1/2 akar 3. Kenapa? Amati sebelah kiri. Yang di situ di kotak itulah sudut-sudut istimewa. Ternyata sin 60 derajat, amati sin 60 derajat itu. Ini 60 derajat. Sinnya nanti ini, sin 60 derajat nanti pasti sama dengan 1/2 akar 3. Dari mana? Dari ini. Itulah yang saya katakan bahwa itu terlahir dari perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua, tetap saya menggunakan sudut 60. Kalau cos 60 derajat sekarang, cos 60 derajat. Sorry, agak ke bawah aja. Numpuk. Cos 60 derajat. Cos itu adalah samping per miring. Ingat, perbandingan trigonometri cos itu adalah kalau cos 60 derajat itu ya sampingnya 60 derajat per miring. Berarti 1/2 A per A. A dibagi per A habis sama dengan 1/2. Makanya inilah argumentasi kenapa, lihat di monitor sebelah kiri, 60 derajat itu, cos 60 derajat nanti adalah 1/2, ya argumentasinya seperti ini. Lagi. Yang ketiga sekarang, tetap sudut pandangnya 60 derajat. Berarti kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri tangan 60 derajat, 60 tangan, ingat tangan itu adalah desa, depan per samping. Desa. Tangan 60 derajat berarti panjang sisi di hadapan sudut 60 derajat per samping panjang sisi sampingnya sudut 60 derajat. Gitu kan. Berarti depannya adalah A per 2 akar 3 per sampingnya adalah 1/2 A. Gitu. Ini habis. Berarti sama dengan akar 3.
itulah kelahiran dari tangan 60 derajat. Perhatikan, kalau 60 sudutnya itu 60 derajat, kita ingin menentukan tangannya, maka nilainya adalah akar 3. Dari mana itu? Dari ini. Nah, dari ini. Nah, lanjut sekarang. Lanjut. Berikutnya, lanjut. Nah, sekarang berikutnya, kalau ini 60 derajat, ini segitiganya siku-siku di sini, maka ini pasti 30 derajat. Pasti itu 30 derajat. Nah, sekarang saya akan menggunakan sudut pandang 30 derajat. Saya akan menggunakan sudut pandang 30 derajat. Maka kalau sudut pandang 30 derajat, yang pertama nanti kita peroleh sin 30 derajat sama dengan sin itu adalah depan per miring. Kalau sudut pandangnya 30 derajat, depannya itu setengah A. Nah, kemudian miringnya adalah A. Nah, coret-coret berarti sama dengan setengah. Setengah. Nah, itulah kelahiran. Kenapa? Itu kelahirannya. Proses kelahiran sin 30 derajat, sin 30 derajat ini, sin 30 derajat ini sama dengan setengah ini. Ya, dari ini. Itu proses kelahirannya. Nah, lanjut. Masih sudut pandangnya adalah 30 derajat. Kita akan menentukan cos 30 derajat. Nah, cos, ingat cos. Cos dari 30 derajat itu, cos itu adalah sami. Nah, samping per miring. Kalau sudutnya 30 derajat, maka sampingnya adalah A per 2 akar 3, miringnya adalah 2. Maka ini adalah A per 2 akar 3 per A. Begitu. Coret-coret berarti sama dengan setengah akar 3. Ya, sama dengan setengah akar 3. Nah, itulah proses kelahirannya dari cos 30 derajat, itu cos 30 derajat, begitu cos 30 derajat, begitu adalah setengah akar 3. Lanjut, masih sudut pandang sudut pandang yang ketiga, sudut pandangnya 30 derajat, tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat. Ya. Tangan 30 derajat, tangan itu desa. Depan per samping. Kalau sudut pandangnya 30 derajat, depan itu adalah setengah A. Setengah A. Kemudian samping itu adalah A per 2 per A per 2 akar 3. Ya. Tentu ini saya habis berarti sama dengan seper akar 3. Seper akar 3. Seper akar 3 ini kalau dirasionalkan, nanti dikali, dirasionalkan gitu. Dirasionalkan berarti akar 3 per akar 3 gitu. Namanya merasionalkan penyebut. Ya. Akar 3 dikalikan akar 3 itu 3. Maka nanti tangan 30 itu sepertiga akar 3. Ya. Nah, inilah proses kelahiran dari sudut-sudut istimewa seperti pada layar sebelah kiri. Ya. Jadi itulah proses kelahiran dari sudut-sudut istimewa seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Nah, jadi nanti dengan cara yang sama, dengan menggunakan segitiga, begitu, dengan cara yang sama, kita akan bisa mengetahui, kita akan tahu bagaimana proses kelahirannya. Nanti sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 itu sama dengan setengah akar 2.
kemudian tangen alfa itu sama dengan 1. Ya. Tetapi nanti silakan dibuktikan sendiri, tapi saya berikan clue. Kalau tadi untuk menentukan sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, tangen 30, itu menggunakan bantuan segitiga sama sisi ini, kemudian diproses dengan menggunakan garis tinggi, akan terbentuk sudut 30 derajat, ini 60 derajat. Akan terbentuk sisi-sisinya seperti ini. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita akan bisa mengetahui sin 60, cos 60, tangen 30, sin 30, cos 30, tangen 30. Bantuannya ini. Kemudian nanti silakan kalian cari, kalian lahirkan sendiri sudut istimewa 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa? Cos 45 derajat itu berapa? Tangen 45 derajat itu berapa? Tapi saya beri clue di sini. Nah, saya beri clue di sini. Clue yang berkaitan dengan sudut 45 derajat nanti dicari sendiri. Yang berkaitan dengan 45 derajat begitu. Nanti gunakan segitiga ini, siku-siku begitu. Gunakan segitiga siku-siku sama kaki begitu. Ini 45 derajat, ini pasti 45 derajat. Kenapa? Karena besar jumlah sudut dalam segitiga itu, ketiganya itu kalau jumlah sama dengan 180. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, nanti dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kalian nanti akan mengetahui siapakah sin 45 derajat, siapakah cos 45 derajat, dan siapakah tangen 45 derajat. Ya, dengan bantuan ini, silakan kalian cari sendiri dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, saya kembali ke awal bahwa persoalan satu tadi berhenti di sini. Nah, persoalan satu tadi berhenti di sini. Nah, persoalan satu berhenti di sini. Bahwa masalahnya untuk menentukan tinggi pohon yang saya misalkan X itu, tinggi pohon yang saya misalkan X itu pada masalah pertama. Nah, itu kan terkendala di tangan 30. Ternyata setelah tadi saya jelaskan kelahiran beberapa sudut istimewa pada perbandingan trigonometri tadi, ternyata tangan 30 itu bisa ditentukan ya dengan menggunakan segitiga sama sisi yang kemudian dibelah menjadi 2, kemudian diproses seperti tadi. Ternyata tangan 30 itu bisa ditentukan. Karena bisa ditentukan, maka persoalan menentukan tinggi pohon pada masa satu ini, ya, tangan 30. Mana tangan 30? Ini 30 derajat, ini tangan, berarti tangannya nanti adalah sepertiga akar 3. Tangannya ada sepertiga akar 3. Maka di sini akan selesai misalnya. X ini sama dengan 4 akar 3 dikalikan sepertiga akar 3. Kan begitu? Kenapa? Karena tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Tangan 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kemudian kita proses secara aljabar, maka nanti akan muncul solusi. Akar 3 dikalikan akar 3 itu kan sama dengan 3. Masih per 3. Jadi 3 di atas ini kelahirnya dari akar 3 dikalikan akar 3. 3 di bawah itu memang per 3 kan. Nilai tangan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Dicoret-coret berarti tinggi pohon yang tadi pada masalah satu ini tadi, kalau faktanya seperti itu X-nya itu adalah 4 meter. Tetapi lihat di sini kan ada manusia.
Ada manusia itu ya. Maka masih ini tambahi ada manusia begitu. Nah, ini kan ini ada manusia begitu, ada seseorang. Nah, ini tingginya adalah 1,6. Nah, tingginya 1,6 meter. Maka tinggi pohonnya nanti ya, maka masih ditambah dengan tinggi manusia karena tingginya ini sama dengan tinggi manusia di sini. Tinggi seseorang, tinggi seorang ini. Sehingga nanti tinggi pohon begitu, tinggi pohon. Nah, tinggi pohon adalah ya 1,6. Nah, X-nya ini kan sama dengan 4 meter. Maka dari atas ke bawah ini 4 ditambah 1,6. Berarti sama dengan 5,6 meter. Ya, inilah tinggi pohon pada masalah satu ini. Ya, ternyata matematika ini adalah sangat menarik. Dan ini terbukti bahwa kita bisa mengukur tinggi sebuah objek, dalam hal ini adalah pohon, dengan tidak memanjat pohon. Ya, tentu nanti ini banyak sekali masalah-masalah dalam dunia nyata ini. Misalkan kita disuruh mengukur gunung, misalkan tinggi gunung, tanpa harus memanjat ke puncak gunung. Ya, maka dengan bantuan perbandingan trigonometri, kemudian dengan ditambah dengan menggunakan alat yang namanya klinometer, maka persoalan itu bisa diselesaikan dengan tidak susah payah. Ya, itu masalah satu terjawab. Masalah satu terjawab. Kemudian saya lanjutkan di masalah kedua. Nah, masalah kedua ini. Nah, masalah kedua tadi, masalah kedua tadi kan ini tadi di awal tadi. Nah, di situ juga persoalannya adalah di tangan 30 derajat. Di tangan 30 derajat. Dengan nanti dengan memasukkan nilai 30 derajat ini, 30 derajat, maka Y yang berupa tinggi tiang listrik, Y tadi adalah tinggi tiang listrik. Nah, ini masalah kedua ini diilustrasikan seperti ini. Nah, maka nanti dengan memasukkan ini 30 derajat ini dengan sudut istimewa tadi, maka Y-nya nanti ini saya lanjutkan. Ini pasti min 18. Tangan 30 tadi adalah setengah akar 3. Tangan 30 tadi setengah akar 3. Ya, kan begitu. Per tangan 30 ini juga setengah akar 3 dikurangi 1. Nah, begitu kan. Yang atas diproses, ini 3 dengan 3. 3 dengan 18 itu adalah min 6. Berarti ini min 6 akar 3 per setengah akar 3 min 1. Nah, nanti dengan merasionalkan, tentu merasionalkan. Nah, nanti pasti dikalikan setengah akar 3 plus 1 dengan sekawannya per setengah akar 3 plus 1. Nah, pelajaran SMP. Merasionalkan penyebut. Maka nanti akan terjawab. Nah, min 6 akar 3 dikalikan setengah akar 3 itu sama dengan min 6 dikalikan setengah itu ada min 3. Begitu. Nah, akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3. Min 6 dikalikan setengah itu min 3. Akar 3 dikalikan 3 itu 3. Min 6 akar 3. Min 6 akar 3 ditambah 1. Nah, ini nanti pasti ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini kuadrat nanti ada 3/4. Gitu. Ini min 1. Ya. Merasionalkannya.
Sehingga ini diperoleh, nah ini dengan memproses aljabar, ini kan min 3 kan min 3 min 9. Min 9. Nah, itu kan. Min 6 akar 3 per, ini kalau disamakan penyebutnya kan 4/4. 3/4 min 4/4. Nah, berarti min 1/4. Nah, karena bagi min ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Jadinya itu. Berarti ini dibagi, berarti ini nanti hasilnya adalah 36 ditambah 24 akar 3. Nah, itulah tinggi tiang listrik. Nah, itulah tinggi tiang listrik. Ya, tinggi tiang listrik pada masalah kedua ini. Jadi setelah diproses, tadi prosesnya ini dengan menggunakan perbandingan trigonometri, melahirkan ini. Dengan menggunakan sudut istimewa, melahirkan ini. Nah, melahirkan ini. Jadi nanti tinggi tiang listrik itu adalah 36 plus 24 akar 3. Nah, akar 3 nanti berapa dengan menggunakan tabel akar? Seperti di SMP dulu, maka ini nanti bisa ditentukan. Ya, itulah masalah 1 dan masalah 2 diselesaikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri, dengan menggunakan klinometer, dengan menggunakan nilai dari sudut istimewa yang sudah saya jelaskan. Ya, itulah persoalan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika. Ya. Oleh sebab itu, ya, ini matematika ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Dan juga matematika ini, terutama tentang trigonometri ini, sangat luas sekali manfaatnya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Ini adalah salah satu saja yang saya sebutkan tadi. Salah satu dari manfaat nilai pokok bahasan trigonometri. Nanti dikaitkan dengan pelajaran MIPA yang lain, ya, ke fisika terutama nanti itu sangat banyak sekali persoalan-persoalan fisika dalam menyelesaikannya itu perlu bantuan ilmu trigonometri. Ya, juga nanti kalian mungkin kuliah begitu di jurusan teknik gitu, kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari yang namanya trigonometri. Apakah jurusan teknik elektrokah, teknik mesinkah, teknik sipil, apalagi di sana nanti sangat banyak sekali kaitannya dengan trigonometri ini. Jadi ketika kalian tidak menguasai trigonometri ini, maka kalian akan terhambat untuk mempelajari disiplin ilmu yang lain. Ya, selanjutnya adalah akan saya jelaskan di sini. Ini contoh 1. Itu contoh 1. Contoh 1. Contoh 1 itu, contoh 1 ada persoalan seperti nampak layar sebelah kiri itu. Nampak seperti sebelah kiri itu. Ya. Itu kita disuruh menentukan T-nya berapa, kemudian X-nya berapa. Ya, jadi X-nya itu berapa, kemudian T-nya berapa. Ya, simak pembahasan berikut ini. Ya, simak pembahasan berikut ini. Ya. Jadi itu saya gambar ulang begitu, saya gambar ulang. Ya.
Nah, saya gambar ulang. Itu adalah segitiganya adalah siku-siku begitu. Oh, tidak cukup penggarisnya, harus menggunakan penggaris yang lebih panjang lagi. Nah, ya itu. Nah, itu sudutnya adalah 45 derajat. Nah, yang pertama itu 45 derajat. Kemudian ada lagi di sini. Ini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian ini T, ini X, kemudian ini adalah 10. Ya. Itu ada 10. Ya. Coba dengan menggunakan perbandingan trigonometri, nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri begitu, maka nanti ini akan ketemu yang namanya beberapa model, ya. Tetapi sebelum saya dengan menggunakan perbandingan trigonometri, amati sekarang. Ini adalah sudut 45 derajat. Berarti ini nanti pasti juga sama dengan 45 derajat. Karena di sini siku-siku. Tentu sudut ini sama sudut ini pasti sama dengan 90. Nah, karena ini 45 derajat, ini 45 derajat, segitiganya nanti adalah segitiga yang ini, yang besar ini adalah segitiga sama kaki. Kalau di sini X plus 10, berarti nanti ini X plus 10. Untuk memudahkan saya namai A, B, C. Ini untuk memudahkan. Maka panjangnya AB nanti sama dengan panjangnya AC. Kalau panjangnya AB itu sama dengan X plus 10, maka panjangnya AC nanti sama dengan X plus 10. X plus 10. Maka di sini nanti adalah X plus 10. Karena apa? AC sama dengan AB. Ya. Seperti itu. Ya. Sudah? Sekarang dengan menggunakan perbandingan, sekarang amati segitiga, itu segitiga siku-siku ABC. Nah, segitiga ABC. Kalau saya perkecil gitu, segitiga ABC itu, nah ini saya perkecil, ini siku-siku begitu. Ini itu X plus 10 begitu. Ini juga X plus 10 kan begitu. Nah, sudutnya ini 45 derajat. Oke, terlalu kecil. Saya pindah. Nah, agak saya perbesar biar kalian bisa melihat dengan jelas. Nah, ini itu A yang agak saya perkecil daripada gambar sebelah ini. Ini itu 45 derajat. Ini juga 45 derajat, berarti segitiganya sama kaki. Siku-siku kaki. Ini X plus 10. Berarti ini juga X plus 10. Siapa X 10 itu adalah T. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri, ini contoh 1. Ini contoh 1. Pembahasan contoh 1. Contoh 1. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri beserta nilai dari sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa, maka nanti bisa diketahuan AC-nya itu siapa dan AB-nya itu siapa. Saya di sini. Nah, maka tangan 45 derajat, tangan itu adalah depan bersamping karena tangan itu desa, depan bersamping. Nah, itu ya. Nah, ini nanti kan pasti X plus 10 per X plus 10. Nah, tangan itu adalah berapa dia? 1. Jadi itu menunjukkan bahwa tangan 45 itu sama dengan 1. Ya. Itu. Nah, sekarang amati yang kedua ini. Segitiga ini. Tadi mengamati sudut ini. Sekarang mengamati yang kedua ini. Mengamati yang kedua ini. Nah, dengan menggunakan tangan. Nah, tangan 60 derajat
Tangan 60 derajat itu, tangan itu desa. Depan per samping. Depan per samping. Depannya itu kan X plus 10. Nah, tadi ini segitiganya sama kaki. Ya. Nah, tangan 60 itu sama dengan depannya 60 per sampingnya 60. Berarti X plus 10 per sampingnya itu adalah X. Ingat, tangan 60 itu tadi, tangan 60 sudah ditentukan tadi, sudut istimewa. Tangan 60. Tangan 60 itu adalah akar 3. Tangan 60 itu akar 3. Maka ini nanti sama dengan tangan 60 sama dengan akar 3. Jadi akar 3 sama dengan X plus 10 per X. Kan itu kan. Nah. Berikutnya nanti ya. Dengan menggunakan akar 3X sama dengan X plus 10 gitu. Maka dengan memproses secara aljabar biasa, akar 3X min X sama dengan 10. Nah, kemudian diproses lagi. Selagi X-nya dikeluarkan. Ini kan berarti akar 3 min 1 sama dengan 10. Kan gitu kan. Nah, proses. Jadi ini X-nya dikeluarkan dengan sifat distributif. Maka nanti X-nya itu sama dengan 10 per akar 3 min 1. Nah, dengan merasionalkan materi kelas SMP, dengan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1 dikalikan sekawannya ini. Nah, dikalikan sekawannya ini. Maka nanti hasilnya pasti sama dengan 10 dikalikan akar 3 plus 1 begitu per, nah ini dikuadratkan 3, ini dikuadratkan 1 per 2. Nah, jadi akar 3 min 1 dikalikan akar 3 plus 1 itu 2. Ya. Berarti sama dengan 10 dibagi 2 itu 5, berarti 5 per akar 3 plus 1. Itulah X-nya. Nah, itulah X-nya. Nilai X-nya. Nah, X-nya. Nah, X-nya itu. Nah, perhatikan sekarang. X pada contoh 1. X pada contoh 1. Nah. Kemudian kalau disuruh menentukan siapa T-nya, berikutnya kalau disuruh menentukan siapa T-nya, begitu. T-nya itu kan X plus 10. Nah, T-nya itu X plus 10. Maka X-nya tadi nampak ini ada 5 dikalikan akar 3 plus 1. Berarti 5 dikalikan akar 3 plus 1. Nah, masih ditambah dengan 10. Nah, 10. Nah, ini proses. Berarti ini proses, ini kali 5 akar 3, begitu. 5 dikalikan 1 itu 5, ditambah 10, berarti 15. Inilah nilai dari T-nya itu. Ya, jadi contoh 1 terselesaikan. Contoh 1 terselesaikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan itu dengan contoh 2. Contoh 2 itu dari atap sebuah gedung. Contoh 2. Ya. Contoh 2 itu dari atap sebuah gedung. Thanos melihat sebuah mobil sedan diparkir di sebelah barat dengan sudut depresi 60 derajat. Ya, tentu sudut depresi itu diukur dengan menggunakan alat tadi yang saya sebutkan di awal tadi, rinometer. Kemudian sebelah barat dengan sudut depresi 60 derajat. Tidak lama kemudian dia melihat sebuah mobil minibus diparkir di sebelah selatan gedung dengan sudut depresi 45 derajat. Nah, depresinya berapa derajat? Tentu
dengan menggunakan alat yang namanya klinometer. Kemudian jika jarak kedua mobil gedung tersebut adalah M, begitu. Jika jarak kedua mobil tersebut adalah 100 meter, maka jarak mobil minibus terhadap gedung itu adalah titik-titik. Nah, maka itu harus dimodelkan ke dalam bentuk sebuah segitiga yang akhirnya nanti bisa digunakan, kita bisa menggunakan yang namanya ilmu perbandingan trigonometri atau nilai perbandingan trigonometri. Ya, itu harus diilustrasikan berupa gambar. Bagaimana gambarnya? Simak gambar berikut ini. Ya, ini. Bagaimana gambarnya begitu. Jadi ada Thanos di situ, ada Thanos. Nah, ada Thanos. Berada di atas gedung. Nah, ini saya misalkan ini, berada di atas gedung. Ini menyelesaikan contoh 2. Contoh 2, seperti gambar itu. Contoh 2. Kemudian ini ada mobil begitu. Ada mobil. Nah, di sini ada mobil. Nah, ada mobil begitu. Nah, ada mobil begitu. Nah, kemudian ini dilihat dari atas gedung. Dari atas gedung. Nah, gedung. Dengan sudut depresi, nah itu depresi, ini berarti ada depresi itu. Ini ada horizon gitu. Sudut depresi itu sudut ini. Nah, ini adalah berapa itu? 60 derajat. Nah, 60 derajat. Begitu. Karena 60 derajat, ini sama tanah ini ada sejajar. Ingat pelajaran di SMP. Nah, SMP ini, SMP. Yang namanya sudut berseberangan. Yang namanya sudut berseberangan. Kalau kasusnya sudut berseberangan itu, kalau ada garis, Nah, ini sama ini itu namanya sudut. Nah, seperti itu, berseberangan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Sudut ini pasti sudut dengan sudut ini. Pasti sama, SMP. Berarti kalau ini depresinya 60 derajat, maka nanti kalau katakanlah mobil memandang sana, memandang sini, ini nanti pasti sama dengan 60 derajat. Nah, perhatikan di situ. Kemudian katanya itu sedan, ini sedan, mobil sedan. Nah, sedan. Itu mobil sedan. Kemudian, tak lama kemudian di persoalan itu ada yang namanya minibus. Minibus gitu ya. Minibus. Si Thanos melihat dengan sudut elevasi. Jadi ini dilihat begitu. Ini minibus begitu. Ini minibus. Wah, nah. Ini minibus begitu. Ini minibus. Kemudian dilihat si minibus ini. Nah, dilihat. Nah, saya pakai spidol kuning. Nah, dilihat minibus itu. Lihat minibus. Jaraknya ini antara sedan dan minibus itu 100 meter gitu loh. 100 meter. Ingat, ini tuh siku-siku. Nah, siku-siku. Nah, sudutnya nanti yang namanya dikenal dengan sudut depresi ini itu sama dengan 45 derajat gitu, 45 derajat.
Berarti kalau ini 45 derajat, ini juga sudut ini nanti juga sama dengan 45 derajat. 45 derajat. Ya. Maka nanti kalau diilustrasikan ini, gambar ini, ilustrasikan. Jadi nanti ini kan sudut depresi 45 derajat dari atas, lihatnya dari atas. Maka ini nanti kalau melihat mobil melihat Thanos di sini, maka sudut elevasinya pasti 45 derajat karena ini sama itu berseberangan. Nah, maka akan terbentuklah sebuah segitiga. Nanti akan terbentuk sebuah segitiga. Saya perkecil. Ini tadi dari soal cerita yang di sebelah kiri, contoh 2 ini, maka nanti secara gambar geometri secara matematis bisa digambarkan ini. Nah, sederhana seperti ini. Nah, secara geometris nanti bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini. Nah, ini 45 derajat. Nah, ini 45 derajat. Begitu. Ini siku-siku, begitu, siku-siku. Kemudian ini 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Nah, ini itu 100, katakanlah ini X, ini T. Nah, berarti T itu adalah tinggi gedung, kan? X ini adalah jarak gedung ke mobil sedan ini, Kemudian ini nanti X plus 100 ini nanti, ini ke sini nanti, ini nanti adalah, ini ke sini adalah jarak minibus dengan gedung. Ya, ini bantuan saya untuk contoh kedua. Sketsanya seperti itu, sketsanya seperti ini. Kemudian secara matematis, secara geometri bisa dilukiskan seperti ini. Ya, silakan itu kalian kerjakan sebagai latihan dan berfungsi untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap nilai perbandingan trigonometri, kemudian mengenai sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri, kemudian nanti akhirnya kalian bisa menyelesaikan persoalan yang berkaitan, persoalan sehari-hari maksudnya, yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri, terutama pada sudut-sudut istimewa. Ya, nah, itulah, silakan diselesaikan. Sudah saya bantu seperti ini. Jadi ini dah tinggi gedung. X ini adalah jarak mobil sedan ke gedung, begitu. Kemudian X plus 100 ini adalah jarak minibus dengan gedung. Ya, itulah penjelasan kali ini, video kali ini. Putar, simak terus sampai kalian paham, karena inilah materi yang sangat penting, yang nantinya juga kalian di kelas 11 nanti diuji di AKM. Ini salah satu materi yang diujikan di AKM. Ya, demikian video kali ini yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.